Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ajar kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah gambar bentuk yang berjudul Menggambar Menggunakan Cat Akrilik. Jadi di sini kita akan belajar mengenai cat akrilik itu seperti apa perbedaannya dengan cat lainnya seperti cat air, cat minyak, karakteristiknya seperti apa, kemudian teknik-teknik dalam menggambar menggunakan cat akrilik itu apa saja, supaya nanti ketika teman-teman praktik menggunakan cat ini bisa lebih optimal, ya. Oke, eh, saya biasanya juga praktik menggambar, melukis dengan cat akrilik ini. Jadi ini cat akrilik itu istimewa ya, beda dengan cat air dan cat minyak. Dia itu ada di antara keduanya. Biasa saya pakai yang cat murah-murah aja, seperti ya ini bisa dibeli di toko-toko terdekat, ya merek Posca. Ini sekitar harganya 16 ribuan gitu, seperti ini. Ini yang student grade. Jadi teman-teman bisa beli ini patungan sama temennya biar biar bisa lebih hemat seperti itu. Nah, termasuk saya bikin mural itu pakai cat akrilik. Nah, contohnya ada di tembok belakang saya. Ini saya mural pakai cat akrilik dan cat poster mix gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan membahas lebih detail tentang apa sih cat akrilik itu dan bagaimana teknik menggambar menggunakan cat ini. Acrylic paint. Let's think. Acrylic paints are the most commonly used paints in school. As a class, brainstorm the benefits of acrylic paints and why they might be used in schools. Jadi, coba kita pikir ya. Cat akrilik itu adalah cat yang paling sering digunakan untuk melukis di sekolah, baik itu pelajar tingkat SD, SMP, SMA, atau bahkan sampai kuliah seperti kita di DKV. Nah, today we are going to one, learn about the properties of acrylic paint. Number two, identify acrylic paint techniques. And the last one is analyze and respond to acrylic paint in art. Di video ajar kali ini, pertama kita akan belajar kandungannya apa aja sih di cat akrilik itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi cat akrilik, teknik cat akrilik, menggambar menggunakan akrilik. Kemudian yang ketiga adalah kita akan menganalisis dan memberikan feedback, ya, mengapresiasi karya-karya seni atau karya lukis yang menggunakan akrilik. Okay, so we're moving on the next slide. What is acrylic paint? So acrylic paint is a manufactured paint created by mixing colored powder with liquid plastic. Jadi ini adalah komponen dari cat akrilik, yaitu terdiri dari bubuk pigmen ditambah dengan resin akrilik yang teksturnya itu cair. Nah, setelah dimix maka menghasilkan cat akrilik. Let's talk about the history of acrylic paint. Acrylic paint was created in the 1930s and was widely used by artists from the 1960s. In contrast to oil paints and watercolors, acrylic paint was a more appealing medium to work with. Let's find out why. Secara penggunaan, cat akrilik itu digunakan secara luas itu 1960, tapi sebelum itu 30 tahun sebelumnya sebenarnya cat akrilik itu sudah dibuat, ya. Oleh siapa? Nah, ini dia. Penemu resin akrilik adalah seorang ahli kimia Jerman bernama Dr. Otto Rom. Nah, setelah beberapa waktu, penemuan ini lantas diadopsi oleh Boker Artist Color Incorporated. Nah, jadi 30 tahun kemudian, resin akrilik ini berkembang dan digunakan secara luas oleh para seniman untuk melukis karena
teksturnya tadi ya. Jadi karena komposisinya itu dia sangat useful untuk digunakan melukis di sehari-hari. Okay, so these are properties or characteristics from acrylic paints. The first one is fast drying. Jadi cat akrilik ini itu cepat sekali kering, ya. Jadi eh, kalau cat air itu dibiarkan lama itu kan mengering ya. Tetapi kita kalau mau ngeblend lagi, tinggal campurkan air, dia akan mix atau bisa di blend lagi. Tapi kalau cat akrilik, kalau dia udah mengering, dia itu akan keras dan keringnya itu cepat. Nah, kemudian number two is water soluble. Jadi dia itu larut dalam air, jadi sama dengan cat air. Dia itu kalau dicampur dengan air, dia bisa larut ya, kemudian di-apply dengan ringan. Kemudian yang ketiga, can build textures. Dia itu karena dia itu karakteristiknya itu ada di antara cat minyak dan cat air, maka dia itu juga memiliki sifat-sifat atau karakteristik keduanya. Ya, beberapa sifat dari cat air, beberapa sifat dari cat minyak. Nah, can build textures. Jadi dia itu seperti cat minyak, dia itu bisa juga membuat tekstur atau kita bisa dengan teknik impasto gitu ya, dengan tekstur yang tebal itu dia bisa hampir menyerupai dengan lukisan cat minyak. Hmm. And then works hundreds of surfaces. Ini kelebihannya lagi dari cat akrilik. Dia itu bisa nggak hanya untuk melukis di atas kertas, tapi dia juga bisa di kanvas, di tembok, di plastik, di kayu, itu bisa dipakai. Dan akrilik itu kalau kita pakai mural ya, saya udah praktekin ini yang di belakang, ini ada cat poster, ada juga yang cat akrilik. Nah, kelebihannya kalau cat akrilik dipakai mural itu dia ada efek mengkilapnya ya, jadi nggak usah diberi clear atau apa itu namanya spray gitu ya, yang clear itu cukup pakai cat akrilik itu saja. Nanti kalau udah kering dia itu efeknya glossy atau mengkilap, beda dengan cat poster. Tuh. Kemudian dia tersedia dalam banyak spektrum warna, wide range of vivid colors, and lastly reasonably priced. Jadi dia affordable, murah, nggak semacam minyak gitu ya. Tapi dia bisa bikin lukisan yang menyerupai cat minyak. Nah, itu kelebihannya. Okay, let's talk about the acrylic types. These are three types of acrylic based on viscosity. Viscosity atau kekentalan. Jadi ada tiga jenis akrilik berdasarkan kekentalannya. The, the first one is light viscosity alias fluid atau soft body. Jadi ini yang paling apa namanya, yang ringan gitu ya. Jadi encer, yang paling encer. Kemudian the second one is medium viscosity, kekentalannya medium. Kemudian the third one is heavy viscosity alias heavy body. Jadi yang sangat kental atau bahkan tidak dicampur air ya, langsung murni 100% catnya di-apply ke media lukis. Oke, and yes. Available heavy body sizes. Jadi di pasaran itu di toko-toko cat akrilik itu tersedia dalam berbagai kemasan. Ya, ada yang kemasannya seperti ini tube atau pasta, kemudian ada yang botol kecil, sedang sampai yang literan 3,78 liter atau 128 oz. Nah, kalau yang fluid atau apa namanya yang cair gitu ya, available fluid sizes, ini mulai dari yang 30 mili sampai yang paling gede 3,78 liter. Kemasannya seperti ini. Nah, yang available di toko-toko yang untuk student grade itu yang seperti kiri ini ya, yang kemasannya adalah tube. Dan ini relatif murah. Seperti itu.
Nah, mana Bu, mana yang harus saya beli? Saya sarankan kalian cukup beli cat akrilik yang student grade aja. Tapi kalau mau yang professional grade, ya nggak apa-apa. Terserah kalian, tapi ya itu pastinya bergantung dengan harga ya. Kalau student grade relatif lebih murah, kalau yang professional grade itu tentunya lebih mahal, menghasilkan kualitas yang tentunya berbeda ya. Kualitasnya lebih baik yang professional grade. Nah, kalau kalian mau yang beli yang professional grade, oke, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalian mungkin bisa patungan ya sama teman, karena kita praktik cat akrilik ini hanya 3 tugas saja, satu latihan dan 2 tugas utama, nanti menggambar suasana pantai dan kendaraan. Nah, jadi nanti akan banyak sisa gitu. Nah, daripada sisa terus ngering, jadi saran saya kalian bisa beli patungan, dipakai rame-rame atau bareng-bareng. Next. Nah, ini merek-merek lokal yang bisa kalian beli di toko terdekat ya. Ada merek Joico, ini yang student grade semua ini ya, Maris Acrylic Color. Beli yang tersedia ada 12 warna 24. Saran saya ya terserah kalian. Sebenarnya 12 oke, 18 oke atau isi 24 juga oke. Nah, tapi nanti jangan sekali-kali kalian memakai warna yang tersedia, yang disediakan oleh toko. Ya, tidak boleh. Kalian harus mix and match. Kalian harus mencampur warna sampai menghasilkan warna yang sesuai dengan gambar rujukan. Gitu. Ya, jadi sebenarnya mau beli yang 18 warna, 12 warna itu nggak masalah ya. Yang karena kalian nanti kan juga akan mencampur warna. Nah, ini adalah media-media yang cocok ya, suitable for acrylic paint, paper, canvas, or bahkan papan yang terbuat dari kayu. Ya, itu awet, bakalan awet. Kita pakai akrilik ke media-media ini. Ini adalah tampilan basic palette yang ada di acrylic paint. With a very small palette of only 7 colors, you can create an endless array of color mixes. Tuh ya. Ini adalah 7 warna dasar dari 7 palet yang sederhana, yang sedikit ini kalian bisa mix and match gitu ya, bisa mencampurnya, kemudian menghasilkan berbagai warna dengan tingkat tints and shades yang gradual. Ya, ini coba perhatikan yang tints ini. Mixing a palette color with a white produces a tint. Jadi kalau kalian mencampur palet warna ini dengan menambahkan warna putih, maka akan menghasilkan kelompok warna yang disebut dengan tints atau ya pastel begitu ya. Di sini ada um, cadmium yellow plus white itu menghasilkan pale yellow. Cadmium red plus white menghasilkan peachy atau coral color. Kemudian alizarin crimson plus white menghasilkan pink. Burnt umber plus white menghasilkan warna beige. Prussian blue plus white equals sky blue, and black plus white equals grays. Ini adalah rumus-rumusnya ya. Nanti kalian praktikkan, bisa praktik sendiri. Sorry. Nah, tadi. Nah, ini ya. Kita lanjutkan untuk shades. Mixing a palette color with black produces a shade. Jadi ketika kalian menambahkan warna dasar ini dengan warna hitam, maka warna itu cenderung lebih gelap atau bisa dipakai untuk shadow ya, bayangan. Ini ada cadmium yellow plus black menghasilkan dark olive green dan seterusnya sampai dengan Prussian blue plus black equal dark blue. Jadi kalau kalian mau menghasilkan warna-warna yang gelap seperti ini, ya, kalian bisa menambahkan black color. Ini juga berbagai palet warna dengan menambahkan warna-warna tersier tadi atau warna sekunder tadi. Nah, ini berbagai macam warna, palet warna bisa kalian hasilkan hanya dengan mixing color. Ya, ini ada palet warna greens, violets, and purples, orange, atau
earth tone atau warna-warna yang kecoklatan ya, yang apa namanya dikreasikan dengan menambahkan berbagai warna into burnt umber. The five elements of shading. Let's talk about ini adalah istilah-istilah ya dasar dari shading. Nah, bagaimana sih menghasilkan objek yang bervolume atau berdimensi? Pertama, kalian menggambar lingkaran seperti ini. Ini contohnya adalah objek lingkaran saja ya, atau bola, supaya lebih mudah. Pertama, buat lingkaran. Yang kedua, kalian apply base color-nya flat seperti ini, warna abu-abu. Kemudian, the next step is the awkward stage, tahap yang aneh atau janggal. Apa tuh yang dimaksud dengan awkward stage? Ini kita sebutnya awkward aneh gitu ya, karena ini masih belum realis gitu, karena belum ada full light-nya dan seterusnya. Jadi di awkward stage ini kalian hanya menambahkan shadow edge atau tepi bayangan dan cast shadow atau bayangan benda itu eh, yang ada di dasar bola ya, belum diberikan light up, di sini juga masih kasar. Nah, untuk the final look finishnya adalah yang paling kanan. Di sini sudah ada full light-nya. Jadi untuk areanya bisa kita sebut istilahnya seperti ini ya. Simak yang bola warna coklat ini. Full light itu number one ini. Yang area full light ini adalah full yang terkena tertimpa cahaya. Maka di sini gunakan warna yang putih seperti ini. Ya. Kemudian yang nomor dua itu reflected light. Ya, cahaya refleksi di sini. Cahaya, kenapa di sini warnanya itu adalah warna ini? Ya, krem sedikit coklat. Itu karena tergantung sebenarnya warnanya itu tergantung dari meja atau dasar ya tempat dia terletak, bola ini terletak di mana. Nah, kalau misalkan mejanya itu warna coklat, maka reflected light itu juga cenderung warna coklat. Ya, jadi tergantung warna dasar di mana objek itu berada. Kemudian yang number three, it's called off tone di sini. Jadi dia itu warnanya ada di antara full light sama yang shadow edge. Nah, yang empat, shadow edge itu tepi bayangan. Di sini ada warna hitam, ya. Bukan hitam sih sebenarnya. Jadi itu dia coklatnya yang kalian tambahkan black color. Jadi dia lebih gelap daripada off tone. And the last one is cast shadow, bayangan, ya, bayangan bola yang berada di alas gitu. Nah, warnanya apa? Dia nanti yang lebih gelap. Jadi sebenarnya nggak hitam pekat banget gitu ya. Sebenarnya mata kita itu menangkap warna hitam ya karena ada pengaruh cahaya juga. Jadi kalau sebenarnya kalau kita perhatikan lebih jeli, sebenarnya dia itu warnanya adalah warna versi gelapnya, tidak sampai gelap hitam 100%. Nah, ini juga cara mewarnai bola dengan berbagai macam warnanya. Nah, jadi ini sebenarnya warna dasarnya itu kalau nomor yang merah ini itu namanya cadmium red. Dengan menambahkan titanium white dimix dengan green. Green itu terdiri dari Prussian blue plus cadmium yellow medium menghasilkan warna-warna ini. Ya, jadi tidak serta-merta langsung hitam gitu shadownya, enggak. Jadi sebenarnya itu adalah versi gelap dari warna dasar itu sendiri dengan mencampurkan berbagai warna-warna. Oke, nah, these are acrylic techniques that you can use when you painting. Nah, number one is flat wash. Nah, di sini kita pakai teknik flat wash ya. Jadi menyapu, ya, membasuh kertas atau kanvas kita itu dengan kuas ke arah horizontal begitu, dengan kandungan air yang lebih banyak, proporsi airnya lebih banyak ya. Ini biasanya dipakai untuk coverage lots areas di kanvas dengan solid color ya. Jadi untuk ngeblocking
kanvas atau memblocking kertas. Nah, kemudian teknik yang kedua adalah graded wash. Jadi pertama kalian sapukan catnya di bagian paling atas ya. Kemudian selanjutnya semakin ke bawah itu kalian tambahkan air gitu ya. Jadi ini tekniknya itu wet, basah. Nah, sehingga ini menghasilkan warna gradasi dari yang gelap atas ini ke bawah semakin transparan atau semakin terang. Ini cocok untuk menggambarkan langit ya. Kemudian wet into wet. And then ini udah pernah praktik ya teman-teman di cat air. Kemudian thick on thin. Jadi menambahkan warna yang lebih tebal di atas warna yang lebih ringan. Jadi di sini contohnya adalah warna hijau dan biru. Warna hijau ini disebutnya thin atau tipis. Nah, sedangkan yang biru ini thick. Jadi ketika kalian pertama sapukan warna hijau dengan ringan gitu ya, tak perlu tebal-tebal. Lalu setelah kering, tambahkan atau timpa dengan cat yang lebih tebal di atasnya. Nah, ini cocok untuk nih build old buildings or walls atau tembok gitu. Kemudian ada teknik namanya dry brushing. To create coarse, irregular strokes, load your brush and wipe off excess paint with a paper towel, then lightly drag the brush over the spot. This is good for creating rough, natural textures like wood. Jika kalian pengen mewarnai tekstur kayu, kalian bisa pakai teknik dry brushing ini. Ya, caranya gimana? Kalian sapukan catnya di atas kuas. Nah, lalu pas basah itu ya, jangan sampai tunggu kering. Pas basah itu kalian sapu atau wipe off di krek-krek gitu ya, di lap-lap dikit-dikit pakai paper towel. Jadi kertas uh, handuk kertas itu loh, guys, yang bahannya kertas. Jadi kan ada kasar-kasarnya ya. Nah, itu terus diseret sedikit-sedikit sehingga menghasilkan tekstur seperti kayu. Lalu untuk membuat vegetasi atau tanaman yang seperti ini ya, kalian bisa pakai teknik dabbing. For soft dabs of built-up color, load the tips of your brushes with paint and dot on color in a jabbing motion. Jadi kalian pertama, contohnya begini, kalian eh, dab itu apa ya? Colek kuas kalian itu dicat gitu ya, di mana? Dicat itu set dikit aja. Habis itu kalian pakai kuas yang runcing atau enggak sebesar ini ya, yang lebih kecil ujungnya. Terus kemudian kalian tap 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 gitu, tap 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 tap. Warna dasar dulu, yaitu hijau tua. Tunggu kering, habis itu layering pakai hijau muda. Nah, habis itu tap, timpa di atasnya, tap 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 tap. Tunggu kering lagi, timpa lagi di atasnya warna pale yellow atau pale green gitu ya, tek 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 tek. Nah, sehingga menghasilkan vegetasi yang berdimensi seperti ini. Kemudian teknik berikutnya ada spawning. To produce a model texture, use the sponge to apply the paint. First dab the sponge in the paint, then lightly dab your canvas. The resulting texture is perfect for rendering sand, rocks, or clouds. Teknik spon, kalian pakai spon atau busa yang buat cuci piring itu ya warna kuning ya. Nah, untuk membuat tekstur mottled atau apa ya, burik. Nah, mottled tuh kayak burik gitu ya. Nah, itu yang seperti contohnya yang ini ya kayak langit gitu ya, tapi soft, buriknya itu soft. Nah, itu pakai di tap-tap pakai brush, sorry, pakai spon. Ya, spon yang buat cuci piring itu kalian gunting dikit itu tap 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 gitu. Nah, kemudian ada scraping, also called graffito. Scraping removes wet paint from the canvas to reveal lighter values beneath. Use a pointed tool or your brush handle to draw lines in the paint, such as for the veins of leaves. Ini namanya teknik scraping untuk membuat jari-jari pada daun atau pada bunga-bunga. Jadi caranya kalian blok warna daunnya itu dengan warna hijau di blok. Nah, kemudian waktu basah itu kalian kayak dikerok gitu ya. Scraping tuh kayak kerok. Kalian keroknya itu bisa pakai ujungnya kuas ya, ujungnya kuas atau ujung atau pensil yang udah tumpul. Nah, kalian kerok gitu.
Kalian kerok kanvasnya, tek, 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 untuk bisa menghasilkan jari-jari daun ini. Semakin detail akan semakin bagus. The next techniques is called spattering. Speckle your canvas with fine dots of color with this technique. Just load your paintbrush with dilute paint and run your tongue against your brush's bristles. This can be used for depicting flower veils or to produce a grainy texture. Nah, teknik spattering atau apa ya, kayak spattering, kayak ada cipratan. Nah, cipratan. Jadi kalian tap 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 kuasnya, habis itu kalian pakai bantuan pensil gitu ya, di spread spread spread, tek 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 tek. Nah, jadi akan ciprat-ciprat. Nah, ini buat apa? Ya, untuk menggambarkan em, bukit yang penuh dengan bunga-bunga, ya, taman bunga, atau untuk menghasilkan grainy texture. Grainy. Nah, kemudian teknik yang terakhir adalah impasto. Nah, ini nanti ya kalau kalian menggambar tugas menggambar pantai, suasana pantai, ini kalian bisa pakai praktikan teknik impasto. To create a buttery texture, apply very thick strokes of paint to your canvas with either your paintbrush or your palette knife. This adds dimension to the paint itself, making it perfect for rendering the volume right crest of leaves. Untuk melukis ombak, ya, gulungan ombak, ya, ombak itu kan kayak tebal, foamy, ya, tapi lembut gitu, nggak keras gitu kesannya. Nah, kalian bisa pakai impasto ini. Jadi impasto itu kalian bisa pakai kuas atau pakai palette knife. Itu langsung dicolek aja catnya tebal, langsung diteplok-teplok bahasanya. Langsung di-apply gitu, diteplok-teplok ke kanvasnya dengan tebal sehingga nanti pas ngering dia itu emboss, ya, ada timbul gitu. Jadi kasar. Jadi eh, menyerupai lukisan cat minyak. Tuh. Nah, ini ada teknik berikutnya. Drawing with the brush. Use the round tip of your brush to produce long, thin lines or use a flat brush to produce thicker lines. Drawing the paint makes it easy to add crisp edges and small details to your paintings, such as flowers, leaves, and stems. And the last technique is double loading the brush. For this technique, dip a loaded brush into the second color. As you stroke, both colors will appear side by side. This technique produces interesting two-tone shapes that are perfect for rendering leaves, flower petals, or distant trees. Di sini yang sebelah kiri ya, drawing with the brush, kalian bisa pilih atau gunakan berbagai macam kuas untuk menghasilkan ketebalan uh, dari objek itu sendiri. Kemudian kalau untuk yang sebelah kanan, itu kalian bisa oleskan gitu ya. Untuk menghasilkan sekali oles itu langsung dapat dua warna. Jadi caranya, misalkan ini ya. Nah, ini separuh ini kalian kasih warna hijau muda. Yang separuh lagi kalian beri hijau tua. Nah, nanti akan ketika kalian apply di kanvas, seret gitu ya. Nah, nanti kalian akan menghasilkan automatically itu langsung ada dua warna. Nah, jadi lebih praktis gitu. Oke, kita masuk kepada apresiasi karya seni lukisan dari berbagai artis atau seniman. Ini yang pertama lukisan Lee Hammond, ya, lukisannya clear, kemudian garisnya juga tegas, ya. Dia nggak pakai yang blurry-blurry atau nggak pakai teknik yang depth, yaitu pakai kuas, ya, dari flat wash gitu. Kemudian ini artis yang kedua, Tom Swim. Di sini dia pakai teknik yang ada jabbingnya tadi ya. Nah, ini untuk melukis vegetasi ya, di sini pohon. Nah, ya, di sini dia menggambar pantai seperti ini caranya untuk menggambar buih-buihnya supaya terlihat lebih
eh, apa namanya, ada seolah-olah pantai ini bergerak gitu ya, karena goresannya itu sangat aktif ya, sangat fleksibel, organik sekali. Nah, ini contoh dari Lee Hammond juga, karya Lee Hammond ketika menggambar benda bermaterial logam ya. Yang sebelah kiri kita bisa breakdown areanya. The number one is full light ya. Ini yang cahaya penuh yang tertimpa cahaya, maka di sini full light. Kemudian dry brushing for pewter look. Number two mana? Nah, ini adalah area dia pakai kuas dry brushing ya, nggak banyak pakai warna untuk menghasilkan timah gitu ya, karena ini logamnya dari timah begitu, jadi ada kasar-kasarnya seperti ini, makanya dia pakai dry brushing. Kemudian half tone, di sini ada area yang pertengahannya. Kemudian reflected light number four. Nah, ini ya, reflected light itu ya cahaya yang dipantulkan, karena ini di um, apa cangkirnya ini ada di atas meja warna coklat, maka reflected light-nya itu ya warna coklat sesuai dengan warna alas. Kemudian shadow edge ini ya, tepi bayangan warnanya gelap. Kemudian cast shadow ini ya, warnanya paling gelap. Tuh. Nah, ini untuk contoh lukisan motor seperti ini. Nah, kita sekarang bahas tentang paintbrush-nya ya. Jadi untuk menghasilkan sebuah lukisan yang bagus tentunya juga bergantung dari kuas yang kalian pakai. Acrylic paint works best with brushes that have synthetic bristles as opposed to animal hair like oil paint is required. Jadi cat minyak itu ya paling bagus itu kita pakainya kuas yang bulunya itu sintetik. Ya, nggak seperti cat minyak yang mensyaratkan itu dengan bulu binatang asli. Nah, justru kebalikannya ya. Kalau cat akrilik itu ya kuas dengan bulu sintetik aja. Itu malah works best. This material can withstand more rough painting techniques, constant cleaning, and allows for quick drying time of paint. Jadi cat akrilik ini mudah kok untuk dibersihkan catnya ya. Jadi nanti caranya setelah kalian pakai, kalian langsung bilas gitu di air, lalu taruh kuasnya seperti ini menghadap ke atas bulunya ya supaya awet. Ya, jadi jangan lupa untuk langsung mencuci setelah pemakaian, karena kalau enggak dia bakalan keras dan nggak bisa dipakai lagi. Beda dengan cat air. Ya, kalau cat air dia udah kering dilarutin di air masih larut. Nah, kalau cat akrilik enggak. Jadi dia mengeras, bahkan bisa sampai di peel off gitu ya. Print brush types. Ini saya rasa teman-teman sudah familiar dengan berbagai tipe kuas dan ini adalah istilah dari masing-masing kuas. Mulai dari yang flat, round, rigger, angled, filbert, and fan. There are many kinds of brushes that are served different purposes in completing a painting. Discuss with your friend what you think the brushes above are used for. Masing-masing punya karakteristik, punya tujuan, dan ya punya fungsi masing-masing ya. Oke. Nah, ini eh, hasil goresan dari masing-masing kuas ya, mulai dari fan, rigger, rounded, dan seterusnya. Seperti ini. Bahkan ada juga yang nggak pakai brush, dia pakai roller, pakai spons ya untuk depth tadi. Terus yang paling kanan bawah ini adalah pakai palette knife untuk menghasilkan teknik impasto. Let's let's paint. It's time to experiment with painting techniques using real life acrylic paint. Nah, ini ada kalian nanti akan latihan seperti ini. Kalian tugasnya adalah menggambar langit
senja ya. Jadi pertama kalian flat wash gitu, gradasi dari yang ke terang ke gelap, jadi kayak matahari terbenam gitu, sunset. Kemudian yang nomor tengah itu adalah the awkward stage, dan lalu yang paling kanan itu adalah the final look. Atau yang seperti ini, ya. Draw the horizon and base in the colors. Nah, tapi ini bukan contoh tugasnya ya, ini contoh untuk menggambar suasana saja, ya. Jadi pertama kalian bikin horizonnya flat seperti itu, ya. Kemudian tambahkan gunung, ini awkward stage-nya, awkward karena ini nggak realis, jadi lautnya itu nggak ada riak-riak airnya. Baru the final look, kalian kasih detailing setiap bagian yang tertimpa cahaya maupun yang shadow. Jadinya, wow, amazing ya. Jadi berdimensi dan sangat dramatis. Nah, ini cara atau tahapan menggambar. Pertama, draw the fish. Mau pakai teknik grid, itu saya sarankan kalau kalian pakai gambar acuan, maka terapkan grid. Grid itu dengan cara gambar acuan itu kalian beri kotak-kotak simetris seperti ini, ya, lalu kalian gambar ulang. Nah, hasilnya nanti ukurannya itu pasti atau persis menyerupai dengan gambar acuannya. Setelah draw the fish, the second one is paint the base color, kasih warna dasarnya dari itu, dari ikannya. Kemudian the next step is awkward stage. Awkward stage ini kalian tambahkan garis-garis tegasnya ya, ada shadow-nya mana nih yang tegas gitu. Nah, yang bagian shadow-nya diberi warna yang lebih gelap atau lebih tegas. Kemudian the finish look-nya seperti ini. Kalian tambahkan detailing-nya, sisik-sisiknya dengan pointillis ya, dengan mix color yang lebih realis. Lalu diberi base color. Ini untuk menggambar buah dengan poci, 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 teko, logam. Caranya juga sama. Pertama, kalian gambar still life-nya itu pakai pensil, lalu block in the colors pakai eh, kuas ya, bisa yang rounded atau yang yang flat. Kemudian di awkward stage kalian berikan tambahan shadow ya. Perhatikan perbedaannya antara nomor 2 dan nomor 3 itu adalah adanya di bagian gelap juah jeruk gitu ya. Shadownya dipertegas lagi area-area gelapnya. Nah, nanti the final look-nya Peachy Antipode terlihat sangat realis. Ini sama stage-nya juga, tahapannya pertama ini dia bikin coloring untuk background-nya dulu. Udah, baru setelah kering, baru kasih base color untuk piring dan sendok dan gelasnya, lalu final look-nya seperti ini. Ini kalau untuk menggambar suasana pantai, ya, jadi pertama kasih base color dulu. Base colornya itu adalah warna shadow atau yang warna gelapnya, yang paling bawah, ya. Jadi ibaratnya kalau pohon itu ya paling bawah atau paling gelapnya. Kalau udah kering, tambahin lagi yang nomor 2. Nomor 3, kasih bayangan di airnya. Lalu nomor 4 itu bayangannya lebih disapu lagi dengan halus dan lembut. Nah, lalu vegetasinya timpa dengan warna yang hijau lebih muda. Nah, setelah kering, tambahkan lagi vegetasinya. Ini ada exposure ya untuk detail, reflection detail sama foliage detail. Nah, detailnya seperti ini. These are references that I use, Hammond Lee, Peter Gallate, and Swim Tom from the books Acrylic Painting with Lee Hammond, Acrylic Painting for Dummies, and Acrylic Painting Step by Step by Walter Foster Publishing. Nah, ini teman-teman, untuk briefing tugas lebih rincinya, kalian silahkan berlatih. Ini tidak dinilai, tapi ini adalah syarat untuk dinilai tugas selanjutnya. Buatlah gradasi warna dan langit senja menggunakan cat akrilik sesuai contoh pada gambar di samping dengan ketentuan sebagai berikut.
Ya, kombinasi warnanya bebas. Bu, saya mau kombinasi warnanya ungu, kuning, oranye. Boleh. Atau biru, ungu, oranye. Boleh. Terserah kalian kombinasinya. Yang penting suasananya adalah senja. Kemudian media kertasnya akrilik ukuran A3, landscape. Lalu kalau udah, nanti di sini kalian itu bikin interval colornya ya, mulai dari step 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gradasi warnanya itu kalian tuliskan di sini, palet color kalian. Nah, sampai seperti ini, 1, 2, 3. Lalu ini membuat lingkaran atau bola dengan cara yang tadi, yang sudah kita bahas ya, ada full light, cash shadow, half tone, dan sebagainya. Itu kalian praktikkan di sini dengan warna palet yang kalian sudah buat. Nah, yang sebelah kanan sendiri ini adalah gradasi warna di langit senja. Tambahkan detailing awan-awan ya, itu boleh. Bu, boleh nggak ditambahkan objek lain? Tidak perlu. Di sini yang kami nilai adalah teknik mencampur warnanya dan bagaimana kalian menggunakan teknik cat akrilik sesuai dengan penjelasan saya tadi. Terapkan, boleh 1, 2, 3. Teknik yang kalian terapkan di sini ya. Selamat bereksplorasi, selamat belajar dan mengeksplorasi cat akrilik. Saya tunggu tugas-tugas terbaik kalian. Terima kasih. Cukup sekian video ajar saya pada kali ini. Sampai jumpa di video ajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.